Apakah ada yang tahu disebut apakah hewan yang memakan tumbuhan? Dan disebut apakah hewan yang memakan hewan lain? Dan apakah yang membedakan antara hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain? Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Sehat, semangat, dan ceria. Apakah sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, siswa dapat membuat tabel pengelompokan hewan yang ada di sekitar lingkungannya berdasarkan jenis makanannya. Sebelum masuk ke materi baru, Ibu mau tanya. Pada pembelajaran 1 kita sudah belajar mengenai jenis makanan. Dan jenis makanan ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Benar, makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Untuk menambah semangat belajar kita tepuk semangat yuk. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita masuk ke materi baru ya, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu disebut apakah hewan yang memakan tumbuhan? Dan disebut apakah hewan yang memakan hewan lain? Dan apakah yang membedakan antara hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain? Untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, kita buka yuk buku tematiknya halaman 14. Sudah dibuka bukunya? Silakan anak-anak membaca teks bacaan pada halaman 14. Setelah itu, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Baik, semuanya sudah membaca. Kita bahas materinya bersama-sama ya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita bahas ketiganya satu persatu. Yang pertama ada hewan herbivora. Hewan herbivora ini merupakan hewan yang memakan tumbuhan. Dan hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Mereka memiliki gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri pada hewan herbivora terletak pada depan dan tajam. Fungsinya untuk memotong makanan. Dan ada gigi geraham. Apakah ada yang tahu fungsi dari gigi geraham apa? Benar. Fungsi dari gigi geraham itu sendiri adalah menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Dan ada banyak sekali contoh dari hewan herbivora ini.
Contohnya ada sapi, kerbau, kelinci, rusa, belalang, dan banyak lagi. Yang kedua ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan karnivora adalah hewan yang buas dan liar. Mereka berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karena itu, hewan karnivora memiliki gigi taring yang kuat dan tajam. Fungsi dari gigi taring yang kuat dan tajam pada hewan karnivora ini adalah untuk mengoyak mangsanya. Dan hewan karnivora ini juga memiliki gigi seri. Gigi seri pada hewan karnivora itu cenderung kecil, namun tajam dan kuat. Fungsinya sama pada hewan herbivora. Untuk apa? Benar, untuk memotong makanannya. Nah, contoh dari hewan karnivora itu sendiri ada singa, harimau, ular, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora ini memiliki susunan gigi yang tersendiri. Gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Gigi hewan omnivora ini berkembang dengan baik sesuai dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan apabila hewan sedang memakan makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan apabila hewan sedang memakan makanan yang berupa tumbuhan. Nah, contoh dari hewan omnivora itu sendiri ada orangutan, monyet, gorila, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Apakah sudah paham? Untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak di rumah bisa mengerjakan tabel seperti pada di gambar. Kalian dapat mencari hewan yang ada di sekitar lingkunganmu. Ibu beri contoh ya. Misal kita ambil hewan capung. Hewan capung itu makanannya apa ya? Apakah ada yang tahu? Capung itu memakan hewan atau serangga-serangga kecil seperti semut dan rayap. Nah, jadi capung itu tergolong dalam kelompok hewan karnivora. Jadi kalian bisa isi di tabel nama hewan, capung, jenis makanan, hewan lain, dan kelompok hewan karnivora. Kerjakan dengan cermat untuk menambah wawasan atau pemahaman anak-anak di rumah mengenai materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan bukan? Sebelum Ibu menutup atau mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya nih, apakah ada yang ingat hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Benar, hari ini kita sudah belajar tentang menganalisis, pengelompokan atau penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, serta menuliskan dalam tabel jenis hewan dan pengelompokan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita tepuk semangat yuk
untuk lebih bersemangat menjalani aktivitas atau kegiatan yang selanjutnya. Kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, sangat luar biasa anak-anak ibu pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.